lagi sama kita di Kupas Berita. Selamat Hari Kemerdekaan RI ke-80 pada tanggal 17 Agustus kemarin ya. Selamat ulang tahun kepada Cindy Florenzi yang ke-17. Iya, betul, ke-17. Iya, kamu 17 Agustus kemana? Aku di rumah aja nontonin ini upacara Hari Oh Kemerdekaan. iya. Sepanjang hari ya. Iya, Iya. seru banget, ada pacu jalur gitu-gitu. Iya. Tapi kayaknya yang seru bukan itu deh. Iya, apa tuh yang seru? Yang seru katanya Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, nggak datang bang. Pas Iya. upacara. Pas upacara. Itu. Diundang gak ya? Diundang pasti Mohon. diundang. Semua inilah mantan Iya, presiden, mantan wakil presiden presiden. diundang. Apalagi sih? Iya, nggak ngerti juga. Tapi yang terlihat hadir ya bang, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY, ada juga mantan wakil presiden Pak Trisutrisno. Pak Budiono, Pak Pak Yusuf Budiono. Kala, dan Pak Maruf Amin. Iya, terus ada Pak juga. Habibie Enggak dong. Enggak bang, kan udah meninggal. Doa. Gitu dong. Iya. Jangan dong. Kaget, Bang. kaget. Iya, terus ada juga kayak menteri-menteri, ada gubernur Bank Indonesia dan lain-lain. Ada juga artis-artis kan dimeriahkan Iya. sama Pada artis-artis, datang, pada datang. nyanyi gitu. Sama ada rakyat-rakyat yang memang antusias ya, yang udah di kayaknya 8.000 bang, udah di Yang datang. Iya, yang udah Oke. disesuaiin sama panitia. di Kalau sana. nggak salah itu konsepnya yang kalau misalnya katanya aku dengar waktu wawancara itu, jadi dia daftar ke websitenya Kemendagri atau apa gitu. Untuk daftar. Untuk Untuk daftar daftar. jadi ngeliat langsung upacara Iya, di iya, sana iya. ya. Mungkin itu yang bagian 8.000 itu yang harus Iya, bisa iya, nonton iya. langsung. Tapi aku mau Benar. war tiket. War tiket nggak bisa kan? Baru begini ya Ya, habis. Baru gini habis. Gimana dong? Tapi kenapa nih ya kira-kira nggak datang? Apakah ada semacam Siapa yang gak datang? Bu Bu Mega. Megawati nggak Bu hadir. Megawati. katanya sih Iya, sibuk hadir. bang, ada acara di PDIP. Katanya iya ada acara internal PDIP kata Mbak Puan. Nggak, dia jadi katanya sih hadirnya di acara peringatan kemerdekaan RI yang dilakukan di kantornya PDIP. Iya benar. Oh. Jadi dia beda sendiri nih. Beda sendiri. Semua mantan presiden datang nih, Pak Prabowo. Semua mantan presiden Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak SBY datang. datang ya. Gus Dur diwakili oleh istrinya. Benar. ya. Iya betul. Datang juga Pak Trisutrisno datang ya. Tadi Iya, Mama betul. bilang. Cuman nggak ada satu Bu Megawati. Megawati. Terus apa pertanyaannya? Kenapa ya kok di saat semua jajaran para presiden, mantan presiden datang, wakil presiden Menurut datang. kalian sebagai generasi Z, apa dugaan kalian dia yang menyebabkan Megawati sampai tidak hadir? Ini sebelum dugaan aku sendiri, aku ngelihat dugaan-dugaan netizen yang banyak Ya. itu pada bilang, oh jangan-jangan hubungan Bu Megawati dengan Pak Prabowo retak. Wah. Atau Pak Jangan-jangan. Jokowi itu juga Ya kalau Jadi- menurut aku sendiri karena ada Pak Jokowi. Ya. Kalau menurut kamu? kalau menurut aku ada kendala hubungan beliau dengan mantan presiden lain. Iya, Wah, ya itu. PSBY ya. Iya. Nah gini, Gimana pertama yang kamu sebut tadi di awal ya, hubungan dia dengan Pak Prabowo retak. Mm-mm. Itu tentu saja maksudnya adalah kan beberapa waktu terakhir ini ada anggapan bahwa Prabowo dengan Megawati itu hubungannya membaik. Benar. Oke, Kenapa? Amnesti. amnesti Ya. dan abolisi. Abolisi. Amnesti kepada Hasto. Hasto. orang kepercayaan yang Megawati kan? Iya. Itu kan betul-betul haknya si Pak Presiden nih memberikan pengampunan Benar. kepada Hasto yang jelas-jelas sebetulnya bersalah. Oke. Oke. Jadi orang melihat, wah ini sebetulnya ini Pak Prabowo dan Bu Mega ini bersatu dan Pak Jokowi terlempar. Iya. Ada Iya. kan analisis-analisis Ada, semacam ada. itu? Iya iya. Dibuang lah istilahnya. Kan dibuanglah Pak Nah. Jokowi ceritanya. Ternyata di acara ini nggak kelihatan tuh indikasi bahwa terjadi perpecahan antara Jokowi dengan Prabowo. Prabowo. Jokowi Iya. datang ya bukan ketemu sih, tapi ada di sebuah acara yang sama dengan Prabowo Dan ini kan Iya. mantan presidennya tuh disalam-salamin sama Pak Prabowo. oleh Pak Prabowo semua ya. Iya. Nah, yang justru nggak ada adalah Bu Megawati. Mega. Karena itu ada analisis, wow ini adalah artinya Pak Prabowo dengan Bu Mega pecah. 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 Cuma kita kan bisa juga ngelihat dari sisi lain nih. Benar. Jangan-jangan nggak ada Ibu Mega adalah karena Bu Mega nggak mau datang.
Karena bukan siapa? karena Pak Prabowo, tapi karena satu ya sibuk. alasannya kan sibuk di PDIP. Internal PDIP, PDIP, internal iya. PDIP. Percaya nggak? Enggak. Masa sesibuk itu sih sampai bisa Iya. mengalahkan undangan negara? Kamu diundang oleh Presiden Indonesia. Iya. Kamu sendiri adalah mantan presiden. Mm. Diundang oleh Presiden Indonesia yang selama ini dianggap sebagai orang ini nih, Prabowo ini udah mati-matian berusaha mendekat kepada Megawati, Iya. sudah membebaskan Hasto, bla 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 bla. Masa lu nggak datang sih? Benar. Ya jadi rada nggak masuk akal lah kalau bilang bahwa dia nggak datang itu karena Hubungannya retak. hubungannya retak atau sibuk segala macam. Tapi Nah karena itu penjelasannya pasti bukan itu. Oke. Ya. Penjelasan pertama adalah Pak Jokowi. Iya. oh, Nah ini orang dengan sinisnya bilang ini bapernya emak-emak nih. Oh. mama emang gini sih. Agak sensitif ya. Maaf ya buat para perempuan yang menonton, saya nggak bermaksud melecehkan perempuan kok. Iya. Tapi ngertilah maksudnya adalah gini. Nih ibu-ibu, dia sih emang mantan presiden gitu kan. Tapi mbok ya kata orang, mbok ya rasional dikit lah. Oke. Redam lah emosimu. Emosi. Dia ini pasti emosi banget nih. Mm-mm. Nah, Aku nggak mau datang. Tapi dia ada undangannya. Biarin, lepaskan. buang aja. Enggak gitu. Jangan. Yang ngantri juga ngeliatin ke undangan ini mau diapain. Apa buat undangan. saya aja gitu deh. Saya boleh nggak datang? Oke. Nah, jadi dia nggak mau karena Pak Jokowi datang nggak? Ya datang lah. Iya, Ya. kan mantan presiden. Iya. benar. Masa nggak datang? Pak Jokowi diundang nggak? Diundang lah, Bu. dong. Iya. Ya udah kalau gitu saya nggak mau datang. Apa nggak pilihannya? Ya udah, Pak Jokowi nggak datang, saya yang datang gitu. Iya, Oh, jadi iya. Tukeran. nggak ya pasti begitu kan? Iya. Kalau Pak Jokowi sampai nggak datang, saya Udah, akan saya datang. datang. Ya. Masalahnya Pak Jokowi datang. Ya Dan udah, ini- berarti saya nggak datang. Nah, dalam hal ini saya ingat sekali ada seorang ilmuwan sih, ahli politik namanya Pak Slamet Ginting. Oke. Pernah dengar nggak? Slamet Pernah. Ginting. Ya. Familiar. Ya, dia bilang tuh analisis dia. Saya rasa, ini kan sebelum 17 Agustus. Iya. Saya rasa Pak Jokowi tidak akan datang. Oh, kenapa tuh? Ya karena ada Megawati. Oh, Ternyata Bu Bu Meganya nggak datang. Meganya nggak datang ya, bukan Pak Pak Slamet, Jokowi. sekarang saya minta maaf, analisisnya kebalik. Yang datang adalah Jokowi. Benar. Bu Mega nggak datang. Ya. Karena alasan dari internal PDIP-nya ini udah tradisi udah bertahun-tahun, jadi nggak bisa digusur lah Jadi bisa istilahnya. Acara Atau itu. ngalah gitu. Tahun lalu gimana Bu? Tahunnya lalunya lagi gimana Bu? Kan gitu. Iya. Ya, jangan ada Mungkin- undangan ditolak. Mungkin Pak Slamet Ginting ini gara-gara teori Bang Ade yang amnesti tadi kali ya. Teori yang diomongin Bang Ade yang amnesti abolisi, terus akhirnya Pak Prabowo sama Bu Megawati bestie, terus kayak Pak Jokowinya hilang. Terus jadi dia mikirnya, oh Pak Jokowi tidak akan datang. Kayak kebalik. Karena kehadiran Bu Mega ini diwakili akhirnya sama Bu Bu Puan. Puan. Bu Puan kan orang DPR emang. Iya, Emang yang iya. memang harus Emang datang. harus kan. datang. Dan memang tadi Bu Puan juga bilang alasannya, iya Bu Megawati nggak bisa karena jadi inspektur upacara di sekolah partai PDIP. Iya, benar. Kita denger aja gimana gitu ya. Ya kan ini soal prioritas ya, mana yang lebih prioritas sih? Iya. Sekolah partai kamu sama upacara kenegaraan. Iya bangsa lo ini Ya. gitu. Udah Jelas ini sekarang kita lihat semua lah. Bu Mega memang tidak datang pertama-tama saya yakin karena ada Pak Jokowi. Nah, Dia ini saya bukannya nggak tahu, tapi nggak paham sepenuhnya bagaimana mungkin seorang mantan presiden dan seorang ketua partai PDIP bernama Bu Mega ini bisa semarah itu pada Pak Jokowi sampai pada tahap dia nggak bisa mengendalikan emosinya kali ini. Iya. Ya. Sebetulnya kan kalau dia cukup bijak ya, memposisikan diri, maksudnya bisa menempatkan diri lah ya. menempatkan dirinya sebagai mantan presiden lah, ketua partai lah, Datang aja. ketua partai lah ya. Ya datang aja. Tapi itu emang semua ketua partai itu datang ya bang di upacara Semua ketua, saya rasa ya, saya nggak lihat secara jelas. Tapi masa sih nggak datang? Kan pasti diundang itu? Iya. dan pasti kecuali dia sakit atau apa, pasti datang lah, ya.
Tapi kan lebih dari Bu Mega tuh lebih dari seorang ketua partai. Dia mantan presiden. Iya. Ya, dia mantan presiden, dia ketua partai. Dia itu adalah orang yang dihormati di Indonesia. Tapi dia memilih untuk tidak datang hanya karena Pak Jokowinya ada di situ. Ini kan luar biasa, nggak masuk akal, ya. Masa kamu nggak punya semacam tanda-tanda kenegarawanan kayak, ya, yang kayak datang, tersenyum, mungkin salaman, terus duduk di kursi masing-masing, bisa kan? Bisa sih Harusnya bisa. Bisa aja. Kalau kata Gen Z harusnya datang dengan classy. Anjay. Classy. Duduk dengan Gitu, gaya. ya, dengan gitu. classy. Apalagi ya sebenarnya mungkin yang tadi dibilang Bang Ade ya alasannya karena ada Pak Jokowi dan Nanti dulu, ini dulu, Jokowi dulu. Iya. Jadi maksudnya ditambah alasannya karena maksudnya aku ya sebagai Gen Z kayak nggak masuk akal banget. Lu nggak datang karena katanya jadi inspektur upacara di sekolah partai. Iya makanya. Serius nih. Kita semua tahu itu bohong kan. Pasti bukan itu alasannya. Pastilah. Kalau enggak memang ya memalukan kan. Jadi pasti ada alasan tertentu kenapa dia nggak datang. Kita mikirnya kayak ini istana loh, gitu. Negara loh. Ya kenapa nggak datang gitu kan? Gitu. Karena udah diundang. Ibu ada undangannya kan? Kan ingat yang kamu bilang tadi, rakyat itu harus war tiket, segala macam. Rakyat aja tuh harus war tiket di websitenya Kemendagri mana gitu. Itu untung-untungan, saya aja mau daftar gak bisa. Udah habis. Baru pencet full. Ya full. Ibu bayangin. Dikasih undangan. Dan kalau saya rasa kalau tamu sepentingnya kan datangnya nggak parkir jauh ya. Iya, parkiran VIP. Iya, pasti udah dekat-dekat situ lah. Ya. Atau kalau perlu sampai di ujung, mobilnya mungkin balik kemana gitu ya. Tapi dia ada jalannya tinggal dekat kan. Apa enggak misalnya ya udah datang tapi misalnya nggak sampai yang benar-benar abis banget ya udah nggak sih, nggak apa-apa balik lagi. Nggak apa-apa ntar balik, capek Tapi at least datang. At least datang gitu kelihatan, duduk, salaman, senyum segala macam. Nggak usah sampai sore. Iya. Nggak usah sampai penurunan bendera. Nggak usah sampai penurunan. Capek. Iya capek. Panas. Nah lagi, jadi gimana? Kembali. Dan sekarang kita tanya, kenapa sih dia harus marah betul sama Pak Jokowi? Kenapa? Ya karena kan hubungannya memang tidak baik. Memang semenjak Pilpres. Ya, jadi apa? Mungkin masa lalunya belum selesai. Kayak kalau tebak-tebakan nih ya. Kalau menurut kalian, kan kalian tahu hubungan dia udah memburuk. Iya. Cukup lama. Tapi yang paling membuat dia marah besar tuh apa? Keluar dari PDIP. Gibran. Dia nggak keluar, yang berhentiin tuh Bu Mega. Oh iya. Dipecat. Gibran jadi wapres. Apa yang lebih tinggi dari itu? Bahwa Ganjar kalah dari Prabowo. Ganjar kalah. Oke. Nggak, maksud saya gini. Ganjar kalah dari Prabowo. Lah Jokowinya di mana? Kan bersatu dengan mendukung Pak Prabowo. Dia tahu persis nih. Sebenarnya kemenangannya Prabowo itu ditentukan oleh antara lain paling tidak oleh kehadiran relawan Gibran ya, Mas Gibran yang adalah putra Jokowi. Artinya utusannya Pak Jokowi. Jadi dia tuh marah sekali karena Jokowi itu kan orang PDIP tadinya. Iya, terus Gibran orang PDIP tadinya. Ya. Dan sebenarnya Jokowi itu untuk waktu yang lama mendukung Ganjar. Yang adalah jagoannya Bu Mega. Iya, benar. Tapi belakangan Jokowi meninggalkan Ganjar. Pindah ke Prabowo sambil bawa Gibran, atau bukan sambil bawa Gibran. Dia pindah ke Prabowo dan Gibran jadi wapresnya si Prabowo. Ini buat Megawati, ini adalah semacam pengkhianatan. Benar. Makanya bahasa yang digunakan orang-orang PDIP mengenai Jokowi selalu pengkhianat. Sekarang saya nggak tahu seberapa kalian tuh mengikuti nggak dulu ya pertarungan Pilpres itu. Pertanyaan saya adalah kenapa Jokowi itu tadinya dukung Ganjar, terus menarik dukungannya dan pindah mendukung Prabowo. Lupa tuh kita.
Kenapa nih? Kenapa? Di otak aku cuman petugas partai. Tapi apa lupa? Ya, oke, salah satunya ada soal Gitu, petugas iya, partai. Iya. Tapi yang jelas gini, sebetulnya kan Jokowi itu semula adalah pendukung Ganjar, Mm-mm. ya. Dan itu saya pernah juga dukung Ganjar. Ya. Oh iya. Dan saya pernah datang bersama teman-teman termasuk Denny Siregar Ya. ketemu sama Jokowi. Hmm. Waktu itu Ganjar belum dimajukan sebagai calon presiden. Hmm. Kita sebetulnya agak kesel kenapa PDIP nggak kunjung mengajukan nama Ganjar. Karena sebetulnya hasil-hasil survei menunjukkan Ganjar itu sangat potensial Benar. untuk memenangkan pemilihan presiden. Hmm. Kita datang ke Jokowi dan Jokowi menyarankan agar ya kalian terus dukung Ganjar agar suara dia naik terus. Oke. Karena sekarang ini katanya itu tahun 2022 kalau nggak salah akhir gitu ya. Karena sekarang ini PDIP belum mau mengajukan nama Ganjar. Benar. Hmm. Waktu itu sebenarnya PDIP belum memajukan nama Ganjar karena dia kira-kira akan mendukung nama siapa? Puan. Puan. Hmm. Nah, kita minta agar Pak Jokowi pengaruhi dong PDIP agar memilih Ganjar. Jokowi waktu itu bilang bahwa ya susah dong, dia itu presiden. Hmm. Kalau presiden mestinya ketika itu nggak ikut terlibat dong. Urusan partai gitu ya. Urusan Itu mah partai. urusannya Terserah lah, partai gitu. gitu kan. Tapi dia bilang yang penting kalian dukung terus Ganjar sehingga suara Ganjar akan naik terus. Oke. Kalau nanti suaranya udah bagus, udah sangat kuat, pastilah PDIP dukung Ganjar. Terjadi nggak? Terjadi bahwa Ganjar naik, terus makin banyak pendukungnya kan. Mm-mm. Hmm. Masalahnya Megawati atau PDIP itu menyingkirkan Jokowi. Jadi Jokowi tidak lagi dilibatkan dalam proses pemilihan dukungan terhadap Ganjar. Oh, kayak dibuang ya, nggak dianggap. Kayak dibuang, nggak dianggap, Nggak suaranya nggak didengar. Tapi istilahnya masih nyangkut di PDIP ya nggak sih? Dia kan orang PDIP. Iya. Ya. Tapi udah perannya udah dihapus pelan-pelan gitu. Hapus pelan-pelan, dibilang petugas partai yang seperti kamu bilang, Iya. kamu bilang tadi. Iya. Kamu tuh cuman petugas partai. Udah nurut aja udah gitu. Nah, yang paling menyakitkan Jokowi akhirnya adalah ketika Ganjar diperintahkan oleh Megawati untuk menolak kehadiran tim Israel dalam Piala Dunia Iya. yang harusnya dilakukan di Indonesia di beberapa kota termasuk di Solo. Di Solo. Jadi penolakan itu membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia. Gara-gara itu, gara-gara perintah Megawati ke Ganjar agar Ganjar menolak. Nah, ketika itu buat Jokowi, wah ini sudah kejauhan nih. Ya, gara-gara itu batal. Dan secara ekonomi itu berdampak pada ekonomi Indonesia waktu itu. Nah, jadi udah dibilang petugas partai, udah Israelnya ditolak gitu ya. Bukan, sebenarnya isunya bukan soal Israel gitu, tapi bahwa gara-gara itu Piala Dunianya batal. Dan anak-anak yang timnasnya kalau nggak salah ya itu juga kan marah banget tuh. Yang Marah banget. Nggak jadi dan main. posisinya berarti kan istilahnya Ganjar disuruh sama si Bu Mega. Ya. Nah, di yang mana posisinya di situ Pak Ganjar cuman gubernur Jawa Tengah, sedangkan Pak Jokowi presiden. Masih. Oh jadi Ya bayangin seorang gubernur menolak kayak melampaui apa yang diperintahkan presiden hanya karena kamu orang PDIP. Nah, buat Jokowi itu kelewatan. Dan Jokowi nggak diajak ngomong, Cindy. Jadi Bu Mega tuh bukan manggil dulu Jokowi, gini loh Joko gitu ya. Nggak gitu. Tiba-tiba ditolak. Malah beredar yang Jokowi tanpa PDIP kasihan deh. Nah, itu juga pidato-pidato Megawati. Ya, termasuk ketika akhirnya Ganjar dimajukan sebagai presiden, Jokowi juga nggak diajak ngomong. Nah, ketika itulah Jokowi makin lama makin percaya, mengerti bahwa dia sebetulnya sudah disingkirkan oleh Megawati, oleh PDIP. Makanya dia pelan-pelan beralih mendukung Prabowo. Walaupun dia sebagai presiden tidak pernah menunjukkan secara tegas ya bahwa dia mendukung Prabowo. Tapi orang semua tahu nih bahwa dia sudah berada di pihak Prabowo, sudah tidak lagi berada di pihak PDIP. Dan kemudian yang terpenting adalah Gibran maju sebagai wakil presiden. Dan kita tahu semua kemenangan Prabowo kan luar biasa waktu itu ya. Dan Ganjar itu paling rendah. 16%. Jadi bulan-bulanan Gen Z banget itu. Baterai lu berapa? Udah Ganjar. Udah Ganjar. Iya.
Ya itu marah banget Megawati. Bahkan yang itu nggak sih, yang pasca pemilu pun digugat ke ini ya, hasil Iya. pemilu. Oh iya. Mahkamah. Kalian percaya nggak suara saya segitu? Kata Pak Ganjar. Percaya? Iya, oke. percaya baterai saya. Iya. Jadi emang marah sekali. Cuman mestinya sebagai seorang negarawan, sebagai mantan presiden, ya udahlah. Emang udah kalah. Legowo aja. Legowo aja, nggak usah pakai misu-misu, nggak mau datang segala macam. Ngambek, tantrum. Ngambek. Bad mood. Jadi satu nih, alasan pertamanya adalah Jokowi. Nah, Iya. Ada Jokowi, gua nggak mau datang. Ya. apakah cuman karena Nah, Pak apakah- Jokowi? Pertanyaannya apakah cuma karena Pak Jokowi? Atau ada yang lain? Atau ada yang lain? Wah, Woi, aktif sekali. ternyata kalau dilihat-lihat ada alasan kedua. Ya. Kan Makin menarik nih. kan ada Prabowo, ada Jokowi, lalu ada mantan presiden yang lain yaitu Pak SBY. Pak SBY. Kenapa? Apakah ada kaitannya? Jadi Bu Mega ngambeknya sama dua orang nih. Ya ampun. ya Sedih ampun. banget. Kok dia datang Jokowi gitu ya? Ya udah aku nggak mau datang. Oke. Bu, ada Pak SBY. Pak SBY. Iya. Terus SBY datang nggak? Datang. Datang. Aduh, Dia tidak menghargaiku. Enggak, itu karangan kita ya. Imajinasi. Jadi SBY juga datang. Nah sama SBY, ini kalian mungkin masih kecil nih waktu itu. Iya. Punya dramanya sendiri. Aduh. Iya, sayang banget ya kita masih kecil. Masih kecil ya, kenapa? Jadi gimana Bang dramanya itu Bang? 2004. Oke. Oke, Kamu berumur berapa? 4 tahun. 3. Nyanyi. Belum dong, udah Kamu jalan. 3. Pak SBY. jadi ceritanya waktu itu SBY itu kan adalah dia itu jenderal dari zaman Orde Baru kan ya. Iya. Kamu tahu kan Orde Baru kan? Soeharto Iya, ya. iya. Kan jatuh 98. Hmm, Terus masuklah pemerintah berikutnya adalah reformasi. Mula-mula ada B.J. Habibie almarhum, Iya, Gus Dur. terus Gus Dur almarhum, Bu Mega, terus Bu Mega melanjutkan Pak Gus Dur. Gus Dur kan. Iya. Nah, SBY ini sebetulnya adalah seorang tokoh militer yang sudah berkecimpung dalam dunia politik praktis itu sejak era kejatuhannya Soeharto. Jadi dia termasuk panglima waktu itu, bukan perwira tinggi TNI waktu itu yang berperan besar dalam menjatuhkan Soeharto. Berarti sejak 98 kurang ya? Iya, Oh. sejak sebelum 98 bahkan. Sebelum 98. Dia tuh dikenal sebagai jenderal yang berpikiran reformis gitu loh. Oke. Yang modern, yang Modern. terbuka. Oh, iya. Kan tentara dianggap tadinya adalah pembela Soeharto. Nah, dia adalah contoh tentara yang tidak membela Soeharto. Hmm. Dia terus jadi dia adalah perwira. Nah, ketika Bu Mega jadi presiden, Pak SBY ini diangkat jadi Menteri Pertahanan, Menko Polkam, Oh, Menteri oke. Koordinator Hukum politik dan HAM. Menko Polkam ya, politik dan keamanan waktu itu. Oh, oke. Nah, dia itu salah satu sebetulnya tokoh yang dihormati, dihargai, Hmm. dan orang suka sama Pak SBY. Karena Pak SBY itu ya tadi jenderal yang bersahabat, yang menyenangkan orangnya, yang punya banyak hubungan baik dengan banyak orang gitu ya. Oke. Jadi nggak anti sama kelompok-kelompok mahasiswa, tidak anti terhadap Oke. kelompok-kelompok demokrasi. Dia gitu. reformis banget lah ya. Reformis banget lah waktu itu. Cuma ketika dia menjadi menteri itu, ini menurut apa yang diberitakan ya, si Bu Mega ini sering menyepelekan dia. Oke, Ya. Misalnya disebut-sebut bahwa Bu Mega tuh menyebut dia sebagai jenderal yang lamban. Oh. Ya. Berasa ini diinjak harga dirinya kan. Ya cuma sebagai ya perwira. SBY diem aja, nggak pernah Oke. ngelawan, nggak pernah seperti memberontak gitu ya. Nah jadi dia jadi menteri berjalan baik sampai akhirnya menjelang pemilihan presiden 2004. Hmm.
di 2004 itu kan pemilihan udah dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Iya. Oke, 1999 belum, masih oleh DPR. 2004 tuh pertama kali pemilihan langsung oleh masyarakat. Nah, Megawati merasa bahwa dia ditelikung oleh si SBY. Ditikung. Iya, ditikung. Nah, ditelikung tuh ya ngerti ya. Iya. Lagi balapan atau dibelokkan dia, Disalib. disalip tanpa basa-basi oleh SBY. Ya SBY kayaknya sih SBY udah ngerasa bahwa di depan Mega dia itu udah nggak dianggap apa-apa. He is nobody gitu loh di mata Bu Mega. Jadi ketika pemilihan 2024 si SBY maju sendiri sebagai calon presiden. Ya. Buat Megawati, wah kurang ajar nih. Apaan nih gitu. Ya mungkin SBY juga nggak minta izin dulu kali ya. Bu, permisi saya mau jadi calon presiden. Soalnya mungkin mikirnya kalau izin juga nggak diizinin. Nggak deh, iya kan. Who knows? Kan udah dileceh-lecehin. Disindir-sindir, disepelein. Ngapain juga gue izin kan gitu ya. Nah jadi dia maju tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bu Mega, dan itu menyebabkan Bu Mega marah banget. Wah nih kayak tadi itu pengkhianat nih kayak ini. Dia nggak bisa memegang apa sih? Bukan megang janji, dia juga nggak janji apa-apa sih. Iya sih. Cuman kayak lo kan anak buah gue, kalau lo tiba-tiba jadi musuh gue. Iya. Itu juga ya udah begitu jadinya. Terjadilah pemilihan presiden. Siapa yang menang? SBY. Menangnya dengan suara yang meyakinkan, ya selisih suara yang meyakinkan. Nah jadi menang pertama kali, terus tahun 2009 maju lagi, menang lagi. 2 kali jadi ya. 2 kali. Nah Bu Mega marah banget, ya. Nah sejak saat itu kan 2014, kan Jokowi yang jadi presiden, ya. Bu Mega kan bosnya Jokowi. Seneng banget. Wah, akhirnya nih anak gue yang jadi presiden. Jadi saya lupa persisnya ya, cuman Bu Mega tetap nggak mau ketemu sama Pak SBY. Bahkan katanya nggak mau salaman. Nggak mau ketemu aja nggak mau. Iya sih. Gimana mau salaman? Karena kan pernah ada satu event nggak sih? Oh ketemu ya? Iya, terus kayak menghindar Bu Meganya kayak cuek gitu pas Pak SBY mau salaman, akhirnya Pak SBY nggak jadi. Aku lupa cara apa gitu, pernah satu event. Iya, segitunya tuh. Iya. Segitu sebelnya si Bu Mega sama SBY. Jadi dia tidak akan bersedia untuk bertemu atau duduk bareng dengan Pak SBY. Jadi Bu Mega tantrumnya sama 2 orang. 2 orang. Jadi ketika dia mendengar, dia tanya kan. Ketika ada undangan ke Bu Mega nanya dulu dong. Siapa aja yang hadir? Oh ini ada ibunya, ada istrinya Pak Gus Dur, ya. Lupa saya ibu siapa? Ya, Ibu Gus Dur lah ya. Iya. Terus siapa lagi? SBY. Hah? SBY datang. Pak Jokowi. Dan Bu Iriana. Ya udah lengkap lah. Nah cuman kan kembali ke pertanyaan awal kita tadi, pantas nggak sih? Menurut kalian yang Gen Z ini gimana? Enggak. Kayak inappropriate sih, maksudnya gini loh, kan dia bisa dibilang negarawan ya. Harusnya gitu, maksudnya sebagai seorang yang mungkin menurut fansnya atau apa, ibu ini negarawan apa? Ya tunjukkan dong etika kenegarawanan beliau gitu, dengan at least gak usah bawa-bawa masalah personal atau masalah yang memang sudah terjadi. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau masih entah gedek atau apa, tapi kan ini upacara kenegaraan loh, ulang HUT kemerdekaan yang memang sesuatu acara yang sakral banget. Masa iya sih di hari yang sama Anda malah jadi inspektur upacara partai Anda sendiri? Kayak terkesan nggak menghormati negara gitu loh. Maksudnya nggak menunjukkan etika Anda sebagai seorang negarawan. Iya. Cuma aku ngelihatnya malah, ya ini pandangan aku aja ya. Aku ngelihatnya malah kayak Bu Meganya emang nggak mau datang. Karena nggak mau datang, ya kita buat acara.
gitu. Kalau aku ngeliatnya gitu ya, kita kan nggak tahu. Kayak bikin acara sendiri. Bikin acara, ya. Kalau aku sih ngeliatnya malah gitu. Tapi nggak tahu juga kalau emang tahun lalu udah begitu ya Bu Meganya ya. Kita nggak tahu. Enggak, tahun lalu pasti dia datang lah. Datang di ini upacara. Ya 17 Agustus tahun lalu kan masih Pak Jokowi dong ya, 2024 masih kan? Masih Pak Jokowi. Iya. Jadi mungkin acaranya dia sendiri bukan yang receh ya. Iya. Tapi kalau dibandingin sama upacara HUT RI, ya receh nggak sih jadinya? Taruhlah itu ulang tahun dia gitu misalnya. Kalau di compare ya, Kalau di compare kan nggak inilah. Ini kan kayak Cindy ulang tahun 17 Agustus. Iya. Terus diundang ke istana. Terus Cindy bilang, Nggak bisa. Mau kenapa? Sama keluarga nggak ini banget gitu. Kita mau birthday party. Enggak, ini kenegaraan. Saya aja sampai war tiket loh, nggak dapet. Dan kalau mau diatur seperti yang kalian bilang tadi, ya pulangnya jangan sampai sore. Iya, maksudnya setengah hari aja lah. Datang sana pulang, kalian sempat bikin acara di PDIP. Maksudnya tuh nggak usah ngikut sampai benderanya diturunin terus ngikut benderanya disimpan di mana, enggak. Hilang benderanya. Enggak. Ya, saya nggak ikutin sekitar jam 12-an tuh udah apa sih, kayaknya acara-acara terpentingnya udah selesai kan? Udah yang Pak Prabowo-nya yang ikut joget gitu. Ya itu kan sekitar jam 1 gitu kan. Kan udah selesai. Tapi masalahnya itu Bu Mega ini adalah sebuah statement politik. Bu Mega mau bilang sama Pak Prabowo, sama rakyat Indonesia, saya itu masih sakit hati sama Jokowi, sama SBY. Terutama sama Jokowi lah. Kayak istilahnya Bu Mega pengen ngomong gini gak sih Bang? Kayak Pak Prabowo, selama masih ada Jokowi sama SBY, jangan pernah ngelibatkan gue dalam ini loh gitu. Ya. Kan kalau kata dari pihak PDIP-nya kan katanya hubungan Bu Mega sama Pak Prabowo udah seperti kakak adik, nggak mungkin lah ada selek-selek, ya udah bukan bestie lagi, udah saudara gitu. Kan, iya. Banget. Katanya nggak mungkin lah Bu Mega sama Pak Prabowo pecah. Sisterhood, brotherhood. Berarti kan kita udah bisa ngelihat nih ya sebagai anak-anak kecil-kecil ini kayak oh berarti Pak Jokowi sama Pak SBY ada apa nih gitu. Iya, kayak kelihatan. Ada sesuatu. Nggak, tapi gini, kalau Bu Mega sama Pak Prabowo udah nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, ya harusnya dia menomorsatukan undangan dari Pak Prabowo dong. Kayak ya udah nggak sih, gak apa-apa datang gitu. Yang seru tuh yang aku tunggu-tunggu kayak kan Bu Mega kan selalu ngomongin nasi goreng kan. Aku nunggu mana nih apakah Bu Mega mau nasi goreng atau enggak gitu kan. Kan kakak adik gitu. Ya ini emang ada persoalan juga dengan sebetulnya nih Bu Mega tuh harusnya belajar dari bahkan orang seperti Pak Prabowo ya. Dia belajar dari banyak orang, misalnya ini belajar dulu dari Pak Jokowi deh. Ya. Pak Jokowi itu kurang diserang apa oleh Prabowo? Iya. 2014, 2019 di pemilihan presiden. Ini kan kubunya Prabowo waktu itu benar-benar nggak pakai otak nyerang Jokowinya. Tapi apa yang dilakukan Jokowi terhadap Prabowo? Legowo dan ngapain? Jadiin ini kan Menhan. Diajak masuk gabung jadi Menhan. Itu kan contoh terbaik ya. Contoh yang luar biasa. Itu aku inget banget nggak semua pendukung Pak Jokowi itu terima sama sikap Pak Jokowi. Jadi banyak yang kecewa. Aku inget banget tuh. Iya. Saya kan pendukung Jokowi ya, yang marah-marah sama Pak Jokowi waktu itu banyak banget. Saya sendiri sebenarnya ketika pertama kali Pak Prabowo diajak, saya merasa kayak ngapain sih segitu-gitunya kali ya. Lain aja. Ini gue cariin orang lain deh. Mau gue aja deh. Ya enggak lah. Susah. Ya, dikasih posisi yang sangat penting, Menteri Pertahanan. Yang emang bidangnya Pak Prabowo banget kan. Jadi kurang apa Pak Jokowi itu? Dan itu berdampak terhadap Prabowo. Kan Prabowo sejak saat itu sebenarnya bisa dibilang berubah. Mendapat pencerahan ilham. Iya kan? Kalau kalian Pak
lihat Pak Prabowo sekarang dengan gaya yang sekarang tuh Oh, beda banget. beda banget Dulu dari kan digebrak-gebrak podium. betul. Sekarang Gitu. dilus gitu. Sekarang ya tabrak-tabrak masuk ya. Beda. Makanya kalau kata Gen Z dari Prabowo galak sampai sekarang lucu gitu. Iya. Ini beda. Bener kan? Berubah. Disebutnya gemoy kan sekarang. Gemoy. Dan mungkin Bu Mega juga bisa belajar dari sosok Pak Tri Sutrisno. Menurutku, Kenapa? menurut Kenapa? pendapat pribadiku, karena kan yang lagi heboh tuh Pak Tri Sutrisno gembor-gemboran ini kan, ikut Pemakzulan. terlibat pemakzulan Hmm. Mas Gibran, tapi tetap datang. Tapi kan kalau pemakzulan memang bukan ininya Prabowo. Iya sih, tapi Oh kan sorry, kalau gitu saya mau tambahin sedikit. Iya. Dalam hal ini juga yang harus yang harus jadi contoh bukan Pak Tri terutama. Ya Pak Tri oke lah ya. iya Iya. Gibran, Mas Gibran ya. Mas Gibran, kenapa? Ya, waktu ada pertemuan datang hadap-hadapan gitu. Nggak gini, Yang mana? bukan. Bukan. Bahkan yang terakhir ini Gibran khusus Oh datang iya, datang Oh. ke rumahnya Pak Iya, Pak iya, iya, Tri benar, Sutrisno. benar. Lupa. Trisno itu adalah bagian dari konspirasi yang berusaha menjatuhkan Gibran kan. Gibran. Iya, Bahkan iya. pas datang tuh kayak sampai hormat gitu. Salam, cium Salam. tangan kalau nggak salah. Iya. Bahkan si Pak Trinya malah marahin ajudannya si Mas Gibran. Gibran. Karena kenapa buka sepatu? Oh Ini iya. bukan masjid. Ini Bukan bukan masjid. masjid. Nah itu kan pelajaran yang luar biasa dari Benar. anak muda yang dihina-hina nih. Iya. Ya mantan PDIP tapi dia dihina-hina juga oleh Bu Mega Iya sih. kan. Nah jadi itu contoh-contoh. Dan tentu saja kita harus ingat adalah contohnya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sebetulnya orang yang harusnya mendendam pada Bu Mega. Kenapa? Karena gini, Pak Prabowo itu adalah orang yang mendukung Bu Mega untuk maju pada tahun 2004 yang kalah itu. Oke? Tahun 2009. Iya. Jadi waktu itu calon presidennya adalah Bu Mega, calon wakil presidennya adalah Prabowo. Iya. Jadi Prabowo dukung Bu Mega. Kalah waktu Iya. itu. Tapi sebenarnya ada perjanjian antara mereka di Iya, Bogor. Oh iya. Ingat nggak apa perjanjiannya? Pokoknya kalau pilpres lagi Didukung Pak Prabowo didukung buat sama Bu naik Mega. jadi Kan capres. tadinya kan Bu Mega, Prabowo Prabowo, Wapres. Kalau ini kalah nih tahun 2014 Mm-mm. balik Kebalik, iya. yang maju Prabowo, wakil Kalau presidennya menang kali, Bang. enggak kalau kalah Oh. kan kalah, Kan tahun kalah. 2014. Heeh. Oh ya Ya udah kan, ntar gue dukung lu deh di 2014. Nah, Iya. kalau sekarang lu menang ya udah kan 2009 Iya. dia presiden, 2014 dia presiden lagi kan. Benar. Mungkin gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau lu yang kalah kata Prabowo kira-kira gitulah dealnya ya. Lo dukung gue Ntar 2014 lu dukung gue ya. pas Iya, 2014. 2014. Gue jadi presidennya, lu jadi wakil presiden. Ternyata Terjadi nggak? Enggak. Enggak. Kan Bu Mega majuin Pak Jokowi. Bu Megawati majuin Pak Jokowi. Itu kan juga semacam tanda petik lagi-lagi ya. Pengkhianatan kan. Iya. Lu kan udah janji. kayak ini gak sih Bu Mega tuh secara nggak langsung mengadu domba Pak Jokowi sama Pak Prabowo? Enggak dong. Kenapa dia mengadu domba? Bukan mengadu domba, kayak Ini maksudnya bikin bersaing. iya, Oh, kayak iya. merusak gitu loh Bang. Kan Yang maksudnya- kapan nih? Kapan? Yang 2014 2019. Enggak, 2014 itu harusnya Prabowo maju. Kan akhirnya dia maju juga. Ya. Iya. Tapi pendukungnya bukan Megawati. Iya, benar. Wapresnya bukan Megawati. Benar. Karena Megawati memajukan nama Jokowi. Iya JK. Bang, jadi kayak maksudnya jadi ya bersaing tapi in a bad Prabowo way. berantem lawan Jokowi. Iya, jadinya gitu. Iya. Oke. Emang ya. Iya. Kan Jahat tanda gitu petik loh. dibilang tuh pengkhianatan. Pengkhianatan. Tapi ya. apakah Prabowo sampai sekarang marah? Enggak. Enggak. Dialah yang datang ke rumahnya Bu Mega untuk sowan lah Sowan. gitu. Hmm. Presiden lo yang datang, yang maksudnya yang terakhir ini ya. Hmm. Dia lah yang datang ngajak ngomong Bu Mega Hmm. untuk menyenangkan hati Bu Mega. Iya. Karena Bu Mega selalu pengen masak nasi goreng, goreng. itu. Ya, jadi kepo deh rasanya. Katanya sih enak emang. Eh, Nah, jadi Oke. begitu ya. Jadi Hmm. dia hanya Bu Mega tuh harus belajar dari Jokowi, belajar dari Gibran, Pak Prabowo belajar dari Pak Prabowo, ya. Jangan baper, chill aja kalau Chill kita aja. sekarang. ya.
Nah ini enggak, malah ngambek, malah nggak mau datang. Kalau aku ngeliatnya harusnya ini nggak sih? Ini jangan ditiru ya bang. Ya. Maksud aku kan senior nih dateng lah. Maksudnya aku malah Iya. mikirnya harusnya senior dateng lah. Dateng. Masa iya nggak dateng? Malu Iya. lah Mikirnya kalau nggak gitu. datang gitu. Iya, aku Iya. mikirnya gitu. Tapi saya nggak tahu Bu Mega sama Pak Prabowo tuaan siapa? Bu Mega Bu kali. Mega. Ya Bu Mega kali ya. Iya. Ya. Ya tapi benar. Kamu mantan presiden, diharapkan datang. Kalau lu datang orang pasti Mega datang. Iya, benar. Salam orang kan aku yakin Jokowi salam, SBY salam. Iya. Saya yakin itu akan terjadi. Tapi yang lucu netizen ada yang komen, beberapa ya aku lihat kan, netizen banyak yang bilang, ya iyalah Bu Mega nggak datang, kalau Bu Mega datang nanti jadinya ini PDIP pro pemerintah dong gitu. Kayak menunjukkan bahwa PDIP Enggak, sudah enggak. pro pemerintah. Itu Ya, aduh. Ya sabar bang. Ya enggak, ya kan cuma sekedar walaupun Datang, kamu ketua ya. oposisi, ini misalnya gini, Iya, di sebuah sistem politik di mana ada presiden, ada oposisinya. Si presiden untuk perayaan hari ulang tahun kemerdekaan itu mengundang oposisinya untuk datang. Ini tuh Iya. lagi bukan dalam kapasitas pro pemerintah sama yang kontra pemerintah. Benar. Nggak Ini ada hubungan. Indonesia lagi ulang tahun Merayakan. lah, happy birthday gitu Iya, loh. Happy birthday Indonesia ya Iya. benar. Dan jangan lupa kan sebetulnya Megawati sekarang dia udah bilang dia bukan oposisi sekarang, Ya penyeimbang. penyeimbang. Gitu. Jadi sebagai penyeimbang kok nggak mau datang? Iya. Kemana nih penyeimbang kita? Iya. Ya. Nggak seimbang nih. Nggak seimbang nih. Aduh jatuh sih. Iya. Ya gitulah. Jadi jangan ditiru ya. Jadi Ya. seperti prinsip kita Cokro TV, gak pakai baper. Iya. Ini buat teman-teman Nggak pakai PDIP baper tolong gitu. bilang ya sama ketua partaimu itu, udahlah selesai Chill lah, aja lah. chill aja, Chill jangan aja. baper-baper terus. Katanya penyeimbang. Katanya penyeimbang. Gak Oke. apa-apa, kita moving on. Gak Kita moving usah on, mikirin masa lalu. Jangan ngambek lagi ya ibu ya. Jangan Iya, tantrum ya Bu. Bu, coklat murah kok. Wow. Kan biasanya coklat buat Oh iya, memperbaiki naikin mood. Iya, Iya, oke, iya, oke, iya. oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye bye. Jangan tantrum.